Salam sejahtera, saudaraku sekalian. Puji dan syukur, kita masih diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan untuk melanjutkan perjuangan kita, baik dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan rumah tangga kita. Sebelum kita mengawali perjuangan kita pada hari ini, mari kita mendengarkan sapaan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami hendak mendengarkan sapaan-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudaraku, marilah kita membaca surat Roma pasal 8 ayat 28, satu ayat yang tidak asing bagi kita semua, yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, Alkisah ada dua orang salesman sebuah pabrik sepatu. Oleh atasan mereka, keduanya dikirim ke sebuah daerah terpencil untuk menjajaki kemungkinan untuk membuka toko sepatu di sana. Namun ternyata di daerah itu, mereka melihat tidak ada satupun yang memakai sepatu. Keduanya pun kembali pulang dan melaporkan kepada atasan mereka. Salesman pertama mengatakan, "Percuma membuka toko sepatu di sana, bos. Tidak ada satupun yang memakai sepatu. Siapa yang akan membeli sepatu kita nanti?" Namun salesman kedua justru berkata lain. "Ini prospek bagus, bos. Di sana tidak ada satupun yang memakai sepatu. Ini kesempatan buat kita untuk memperkenalkan sepatu kepada mereka. Pasti kita akan untung besar." Saudaraku, satu kenyataan dilihat dengan dua cara pandang yang berbeda. Yang satu negatif, yang lain positif. Hasilnya tentu berbeda pula. Yang satu melihat sebagai halangan, yang lain melihat sebagai peluang. Jadi seumpama kita memakai kacamata, ternyata cerah suramnya objek yang kita lihat kerap tidak ditentukan oleh objek itu sendiri, tetapi oleh kacamata yang kita pakai. Kalau kita memakai kacamata hitam, yang cerah pun akan kelihatan suram. Berbeda ketika kita memakai kacamata yang bening, yang hitam pun akan kelihatan cerah. Pilihannya ada di tangan kita. Katakanlah suatu kali kita mengalami kegagalan dalam usaha. Kembali lagi, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk berpikir negatif, menggunakan kacamata yang hitam, dan menganggap bahwa dunia serasa akan berakhir, sehingga kita tidak memiliki lagi semangat untuk melanjutkan usaha kita. Dalam bayangan kita, selalu diisi dengan pikiran, pasti gagal, pasti gagal, pasti gagal. Atau kita akan memilih untuk berpikir positif, dengan berkata, kegagalan hari ini harus kubayar dengan kesuksesan. Aku tidak boleh menyerah. Tentunya pola pikir positif seperti ini akan mendorong kita untuk berjuang lebih lagi dalam usaha demi mendapatkan untung. Saudaraku, sebagai orang beriman, kita harus memiliki cara berpikir yang positif. Cara berpikir yang positif akan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan
sekalipun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tentunya pengharapan dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudaraku, menarik. Tuhan Allah kita senantiasa bekerja untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan saja selalu bekerja untuk kebaikan kita, mestinya kita juga turut bekerja untuk kebaikan kita. Mungkin saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kita tengah menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam kesehatan. Mungkin anak-anak muda sedang berjuang dalam studi, ataupun sedang berjuang dalam cinta terhadap sesama. Mungkin kita sedih atau kecewa, tapi ingat, kita tidak boleh menyerah. Teruslah berpikiran positif, sehingga kita memiliki pandangan bahwa kegagalan membuat kita mengerti apa yang harus dibenahi dan apa yang harus dipertahankan. Jangan lupa bawa pergumulan kita kepada Tuhan, dan giatlah selalu bekerja, berjuang, sebagaimana Allah kita juga selalu bekerja untuk kebaikan kita. Pada akhirnya, percayalah, akan ada tiba saatnya air mata kita jatuh bukan karena masalah kita, namun karena Tuhan yang telah menjawab doa-doa kita. Selamat melanjutkan perjuangan kita bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas sapaan-Mu hari ini. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi pergumulan. Mungkin saat ini kami sedang tidak baik-baik saja. Kiranya sapaan-Mu membantu kami untuk selalu berpikir positif, selalu mengandalkan-Mu, dan selalu giat berjuang. Kami serahkan masa depan kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudaraku, demikianlah sapaan Gembala GKI Cikarang pada hari ini. Selamat beraktivitas, selalu giat berjuang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.